Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadis penyebab siksa kubur ini diilhami, diajak diskusi pada buku. Judulnya Tak Ada Azab Kubur. Jadi penyusunnya itu mengingkari adanya azab kubur. Cara berpikirnya bukan pakai Quran, bukan pakai hadis, tetapi pakai nalar. Karena fase kehidupan manusia itu dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama disebut alam tanpa nama. Kenapa begitu? Karena sperma, ovum itu berawal dari jenis macam-macam makanan. Bapak mengkonsumsi buah-buahan, mengkonsumsi entah sate, entah gulai, nanti menghasilkan sperma. Ibu mengkonsumsi makanan apapun, nanti menghasilkan ovum. Itu namanya alam tanpa nama. Fase yang kedua, setelah terjadi tendangan penalti, akhirnya titisnya Masya Allah melahirkan namanya embrio. Mulai dari nutfah, alaqah, mudghah, wa nafakhna fihi min ruhi. Baru itu namanya alam penciptaan. Proses kita ini diciptakan oleh Allah dalam rahim ibu. Entah 9 bulan, entah prematur, entah ada yang sampai 2 tahun. Baru melahirkan anak. Di Sidoarjo ada. Periksa kandungan normal, tapi enggak keluar. Ini tetap masuk kategori masa penciptaan. Baru masuk fase yang ketiga, masa kelahiran. Ini disebut masa pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Masa pengabdian. Masuk fase yang keempat, kita dimatikan oleh Allah. Namanya masa vakum. Tidak ada aktivitas. Maka menurut nalar, tidak mungkin kita di alam kubur itu ada aktivitas entah siksaan, entah kenikmatan, tidak mungkin. Ibarat kita ini ditidurkan oleh Allah. Kenapa tidak mungkin? Rasionya kita belum dihisab.
Mestinya kan bangkitkan dulu kami, hisab dulu kami. Kira-kira amal baiknya yang banyak atau kebalikannya. Yang amal baiknya lebih banyak tentu dapat kenikmatan. Yang amal buruknya lebih banyak tentu dapat sanksi. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Tapi fa'amma man khaffat mawazinuhu waduh fa ummuhu hawiyah. Masuk kena sanksi neraka hawiyah. Apa itu hawiyah? Narun hawiyah, api yang menyala. Rasionya begitu. Jadi di alam kubur vakum, tidak ada aktivitas, tidak ada azab kubur, tidak ada kenikmatan kubur. Itu menurut rasio. Kemudian baru masuk fase yang kelima, masa kebangkitan, masa pertanggungjawab. Di situ nanti mungkin ada di antara kita yang masuk surga, mungkin ada di antara kita masuk neraka. Masuk surga sebuah kenikmatan, masuk neraka sebuah siksaan. Rasionya begitu. Kemudian masuk alam yang keenam, menghilang gitu, tidak kekal gitu. Padahal teksnya khalidina fiha abada. Pemahaman dia itu kan dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Tuhan hanya sekejap. Satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Bayangan kita memang untuk selama-lamanya. Sehingga muncul buku akhirat tidak kekal. Itu ceritanya begitu. Nah, terkait buku ini buru-buru ada penyebabnya. Wong siksanya saja tidak ada. Apalagi sebab musababnya. Hasil diskusi itu terkejut, kok nggak mau pakai hadis ya, tapi menggunakan Quran. Sehingga mengingkari azab kubur itu kita diajak punya laptop, ada software Quran kan macam-macam itu. Ambil kata kunci siksa, searching, cari ribuan siksa, satu pun tidak ada siksa kubur gitu. Mungkin diterjemahkan azab, kata kunci azab, search, pencarian, waduh banyak, satu pun tidak ada azab kubur. Caranya begitu. Ganti katakan kubur. Kan di dalam Al-Quran banyak alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir misalnya. Muncul kata-kata kubur, satu pun tidak ada kata-kata siksa kubur atau azab kubur. Dari jalan pintas sekarang ditulis siksa kubur, set, cari, nihil, tidak ada. Ganti kata kunci azab kubur, set, cari, nihil, tidak ada. Maka disimpulkan tak ada azab kubur.
kubur. Itu ceritanya. Kenapa tak ada? Ini masa vakum, belum ada pertanggung jawab. Nah, nanti kalau kita belum dihisab, disiksa oleh malaikat, endingnya ternyata kebaikan kita lebih banyak. Ayo, kita lah minta tempuh nanti. Itu ceritanya, Masya Allah. Saya harus menjadi pendengar yang setia, biar paham. Tidak boleh a priori delok wong wis. Ya gimana kita dapat ilmu? Harus ikhlas. Jangan-jangan saya belum tahu. Kok ada orang yang lebih tahu, didengar gitu. Kalau memang sudah paham, silakan. Kalau punya komentar dan lain sebagainya. Jadi ketika saya diajak diskusi, saya disuruh memaparkan, loh, wong judulnya itu loh, baru tahu ketika dijemput. Nah selama ini mau diajak diskusi, tanya diskusi tentang apa, tidak diberitahu. Di mana nanti tempatnya, tidak diberitahu. Iya, heran saya. Mestinya diskusi itu mbok yo, judulnya nanti gini, sehingga ada persiapan. Sama saya datang ke sini ini, ujuk-ujuk suruh jelaskan ini. Untung ini buku saya. Oh ya diberitahu sehari atau apa gitu. Ya enggak apa-apa gitu. Ya mudah-mudahan enggak ngecewakan. Nah, dijemput maghrib, habis sholat maghrib dijemput saya tanya, mohon maaf, saya ini mau dibawa kemana? Tenang saja Ustaz. Tapi kan untuk diskusi, iya Ustaz. Ya Allah, enggak nih gak ditunjukkan, judulnya tidak diberi tahu. Mungkin takut kalau nanti saya telepon Bolokurowo saya mungkin. Ya sudah, Masya Allah, ternyata dibawa ke rumah beliau, rumahnya susun 2, Masya Allah. Sudah berkumpul jamaahnya lebih dari 200. Masya Allah. Itu pun belum tahu judulnya apa gitu. Nggak dikasih tahu judulnya apa. Begitu saya dibawa ke atas, ketemu dengan jamaahnya itu, baru moderator memberitahu. Ini Ustadz diajak bedah buku yang siap untuk diterbitkan. Gitu. Tentang apa? Azab kubur. Oh iya, boleh. Saya suka diskusi masalahnya. Nah kok moderatornya bilang, Ustadz punya pemikiran? Loh, wong judulnya baru tahu. Yang sudah punya buku itu aja disampaikan gitu. Saat beliau menyampaikan pakai slide, saat itu saya cari materi, ketemu. Terkejut apa? Loh, kok satu hadis pun tidak ada? Padahal yang saya siapkan adalah materi hadis. Lebih terkejut saya ditunjukkan buku, ada stabilo kuning, ternyata hadis itu baru ditulis setelah 200 tahun wafatnya Rasul. Mana mungkin ungkapan hari ini terkodifikasi setelah 200 tahun. Di zaman belum ada mesin ketik, belum ada kertas, tulis menulis pun di kulit, di pelepah kurma. Tidak mungkin rasanya terjadi.
Kalau begitu teman diskusi saya ini ingkar sunnah. Enggak, kami ndak ingkar sunnah, wong sunnahe gak ono kok diingkari. Waduh, mbahnya ingkar sunnah ya. Ya sudah, karena teman diskusinya ndak mau pakai hadis, filenya saya tutup karena file saya hadis. Sekarang diskusinya nggak perlu pakai hadis, tapi pakai Quran. Begitu saya kalau diajak diskusi, menyesuaikan dengan pola pikir teman. Teman diskusi pakai tekstual, saya harus pakai tekstual. Teman diskusi pakai kontekstual, saya pun harus gunakan kontekstual. Bagaimana ketemu? Teman pakai tekstual, saya pakai kontekstual, tidak bakal ketemu. Atau kebalikannya, teman pakai kontekstual, saya pakai tekstual, tidak bakal ketemu. Harus begitu. Alhamdulillah, sambil mengamati paparan bukunya itu, saya jadi teringat diajak diskusi pakaian gamis. Lah kok moderatornya Ustaz punya pemikiran, lah saya dapat judul dulu tadi malam. Mestinya pagi ini saya dipertemukan dengan Syekh Mamduh. Karena Syekh Mamduh katanya berhalangan, tidak bisa, ya sudah, diganti. Tapi nggak membahas waktu subuh yang terlalu malam. Diganti dengan membahas pakaian cingkrang. Ya ndak apa-apa. Baru tahu di atas jam 9 malam saya ditelepon, Ustadz mohon maaf Syekh Mamdun nggak bisa hadir. Kenapa? Kayaknya di delay nggak bisa. Ya sudah. Terus besok gimana? Gimana kalau benda buku saya? Bagus. Judulnya apa kalau boleh tahu gitu. Celana harus cingkrang. Oh bagus, ya bagus, seneng pokoknya. Lah sampai di tempat kok saya katanya moderator, Ustaz punya buku. Saya lo judulnya baru tadi malam tahu. Ya sudah, yang punya buku itu disampaikan, nanti kita amati perlu diskusi atau tidak, gitu ceritanya. Nah, sama dengan siksa kubur itu. Alhamdulillah akhirnya ditemukan. Saya coba di bab 2 tadi ada ayat. Tolong slide-nya dibuka lagi. Bunyinya ayatnya dibaca. Tolong jangan terjemahannya. Karena terjemahan itu sering terjadi reduksi gitu. Masya Allah. An-nar, terhadap neraka, yuradu alaihim, ditunjukkan kepada Fir'aun itu. Nah, kalau ditunjukkan neraka, kira-kira nikmat atau siksa? Siksa. Siksa ini terjadinya di dunia atau di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Di dunia tidak mungkin. Karena hanya dengan mukjizat, dengan wahyu, orang bisa melihat ikhwal surga dan neraka. Kalau tidak di dunia berarti di mana? Di mana? Nggak mungkin di akhirat. Enak aja Fir'aun ditunjukkan, dijerongkokkan ke dalam api neraka. Ayat berikutnya gitu. Ditunjukkan pada setiap siang dan malam. Kemudian ayat berikutnya dijerongkokkan ke dalam neraka. Nah, itu baru ada akhirat. Kalau bukan dunia dan akhirat, azab apa kalau gitu? Kubur. Siapa bilang? Tidak ada adab kubur di dalam Quran. Itu ceritanya.
Dan ada ayat yang lain tidak saya bahas. Sekarang stressingnya, jangankan azab kubur. Sekian dalil itu menyebutkan adanya yang namanya penyebab siksa kubur. Yang paling masyhur itu, Masya Allah. Suatu saat kita diajak ziarah ke makam bersama Rasul. Lah kok Rasul nuting dua makam, kata Rasul, wa may yu'adzabani fis saghir walakin indallahi kabir. Tidaklah kedua penghuni makam ini sedang disiksa, tapi karena disebabkan masalah kecil menurut kita, besar menurut Allah. Apa yang menjadi penyebab siksa kubur itu? Satu, lam yastatir min baulihi. Gitu. Ada yang menerjemahkan tidak ambil tabir, tidak ambil sutro ketika buang hajat. Ada yang menafsirkan gitu. Wis langsung cur gitu. Sehingga bisa dilihat orang banyak auratnya. Tapi ada yang menafsirkan tidak cawi, tidak membersihkan setelah buang air kecil. Habis cur, lencing, gitu. Istinja enggak, diguyur air enggak, itu namanya penafsiran. Boleh-boleh saja. Masalahnya kecil toh, tapi besar di sisi Allah. Bagaimana tidak besar? Nanti berakibat najisnya pakaian. Kalau sudah najis pakaian, sholatnya tidak diterima. Misalnya begitu. Jangan dianggap remeh. Itu termasuk penyebab siksa kubur. Loh, ketika Rasul menunjuk penghuni dua makam ini sedang disiksa, keluarga yang punya mayat itu menangis. Nggak usah jauh-jauh, andaikan saya punya ilmu gaib, ngajak panjenengan ziarah kubur, kok ada di situ makam bapak sampean, tak tunjuk makam bapak sampean. Tidaklah penghuni makam ini kecuali disiksa oleh Allah. Kira-kira berbes milih enggak sampean? Nangis sampean, jauh nasib bapakku. Sekarang sedang disiksa. Nah, ada sahabat yang salah persepsi. Mayat itu akan disiksa lantaran ditangisi oleh keluarganya. Maka muncul hadisnya tidak pokrok. Tidaklah mayat itu nanti ditangisi oleh keluarga kecuali dia akan disiksa. Enak kalau gitu, jadi ibunya anak-anak. Kalau meninggal nggak ditangisi oleh bapaknya anak-anak gitu. Yang paling kasihan bapaknya anak-anak, mesti ditangisi oleh ibunya anak-anak. Sampai ditanya, nek istrinya wafat, suaminya nangis, perlu dicurigai. Atau kebalikannya, suaminya wafat, istrinya kok nggak menangis, perlu dicurigai. Itu ceritanya. Sehingga Aisyah menegur, ente salah persepsi, bukan begitu. Jadi Rasul ketika menunjuk penghuni makam ini sedang disiksa, keluarganya jadi menangis. Tidak ada kaitannya tangisan mereka. Itu ceritanya Aisyah. Nanti Aisyah berdalil pakai Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Hebat Aisyah itu, bukan hanya ahli hadis, ahli fikih gitu. Sekarang sedang saya terjemahkan.
masih dapat 35%. Kefakian Aisyah menegur bapaknya sendiri Abu Bakar, menegur Umar, menegur Abu Hurairah, menegur Anas bin Malik. Luar biasa itu. Belum tuntas sih. Insyaallah saya nanti mungkin judulnya Fikih Aisyah, mungkin begitu mungkin ya Allah. Itu gambarannya. Yang kedua, wayang si binamimah. Oh, mohon maaf, ini biasanya tabiatnya wanita. Nek wis kumpul mesti geruneng. Laki-laki yo padha, Pak. Di desa itu pengalaman saya jam 7 masih tidur semua. Jam 8 mulai bangun bersih-bersih. Jam 9 mulai kumpul gitu di desa. Mulai ngerasani yang dirasani nggak tanggung-tanggung, bojone dhewe gitu. Aku lujeng duwe bojo. Jam sakmene iki cek turu. Tak gelem kerja. Jadi garwonya sendiri yang rasani. Jare dulure kancane, bojoku tambah nemen, Bro. Lah nemene ya apa? Wis turu, wadik ngorok ngono, ngentut ya. Waduh. Jadi enggak lega ibu-ibu nek gak ngrasani ngono. Itu kelihatannya remeh, tapi kata Rasul itu aman tuh ada fil qabri, yang paling banyak kelak mendatangkan siksa kubur. Ya Allah, saya khawatir ibu-ibu kumpul sudah mulai ngerasani saya. Saya mau balik itu pinter tapi irungnya kok bangir. Kayak Arab tapi itu Arab. Oh no, sing digeruduk ya. Misalnya begitu. Saya minta bantuan pada halaman 36 itu ada O kapita selekta, macam-macam yang nanti bisa penyebab siksa kubur. Karena penyebab siksa kubur itu ada kesirikan, ada kemunafikan, ada melawan kebenaran, ada hulul terhadap harta rampasan perang. Sampai mohon maaf ditemukan teks ibu yang tidak mau menyusui anaknya padahal tidak punya uzur. Itu ada teks hadisnya. Muka-muka ibu-ibu wedi. Karena itu hak anak. Kalau dihalangi padahal mampu, karena sekarang itu tren ibu bisnis, ibu keluar rumah, dinas, sehingga anak-anak tidak diberi susu, ibunya diserahkan ke susu sapi. Makanya anak sekarang banyak yang bengek. Dikit-dikit, Ma, minta uang. Ngapain? Camping. Kemana? Ke alas. Dasar anaknya sapi, suka ngalas. Tolong dibacakan pakai mic biar kedengaran suaranya. Langsung terjemahannya aja. Terjemahannya ada, artinya panjang ini. Ada di halaman 43. Teksnya mulai 36 sampai 43. Masya Allah. Itu nanti kenapa saya namakan kapita selekta, ragam berbagai aktivitas yang bisa berdampak munculnya azab kubur. Terima kasih, silakan. Nanti kita komentari. Monggo. Saudara yang jujur berdoa, apabila Rasulullah SAW khusus sholat subuh, beliau kami sadar
Apakah semalam di antara kalian ada yang bermimpi? Jika ada, maka ceritakan. Nah, ini bagus Bapak. Jadi mimpi itu bagian dari karunia Allah, namanya ilham. Ilham itu memang bisa cocok untuk dirinya sendiri, tapi mungkin bisa cocok untuk orang lain. Berbeda dengan wahyu. Kalau wahyu itu pasti cocok untuk dirinya dan orang lain. Tapi ilham enggak. Contohnya begini, ada dua cewek tamat SMA. Satu istikharah, kawin dulu, baru melesaikan tugas belajar. Yang kedua, tugas belajar dulu, nanti kawin setelah itu. Punya keinginan yang berbeda. Keduanya istikharah. Bukan mustahil Allah memberitahu kepada si A lebih baik kawin dulu kamu. Siapa tahu dengan kawin nanti ada yang membiayai. Misalnya gitu. Nah kepada yang B ini diberi ilham lebih baik sekolah dulu. Kalau kamu sudah kawin susah menyelesaikan sekolah, bisa terjadi gitu. Nah, ilham yang diberikan Allah bisa cocok untuk A, cocok juga untuk B, tapi bisa hanya untuk A, tidak cocok untuk B. Wujud ilhamnya kadang-kadang dari mimpi. Maka tolong biar mimpi ini mimpi yang benar, mulai tidur ini dengan doa. Sehingga mudah-mudahan mimpi ini bukan halusinasi, mimpi ini bukan rekayasa dari setan. Tadi tidur, berdoa dulu, mohon kepada Allah, siapa tahu nanti hasil mimpinya berupa ilham. Lanjut. Suatu hari apakah semalam ada ayat dari bermimpi? Aku jawab tidak. Semalam aku bermimpi menyaksikan dua orang yang datang. Keduanya memegang tanganku lalu membawaku ke bumi yang sunyi. Nah, ini perlu kami kasih catatan. Berbeda dengan mimpinya Nabi. Kalau mimpinya Nabi jelas itu bernuansa syariah. Maka Ibrahim mimpi untuk menyembelih anaknya. Itu sudah berupa syariah. Beda mimpi kita dengan mimpi Nabi. Kalau tidak, Rasul harus memberi penjelasan. Mimpi itu apakah sebagai wahyu yang mutlak atau hanya berlaku untuk umat terdahulu. Lanjut. Tiba-tiba Musa saja ada seorang yang sedang duduk dan ada seorang berdiri sambil membawa mesin wujudnya teko untuk mengorek bara api. Lalu ia memasukkan mesin itu pada tepi bibirnya dan membelah hingga ke tengkuknya. Nah, ini kira-kira wujud kenikmatan atau siksa? Siksa. Nanti ada penyebabnya masalahnya. Oke, lanjut. Dari ujung hingga tengkuknya dan mata hingga tengkuknya. Lalu ia bergeser ke sisi lain dan melakukan seperti itu juga. Hingga selesai sisinya, lalu kondisi kembali seperti semula. Lalu ia mengulang seperti semula. Aku pun berucap, Subhanallah, apa yang ia lakukan. Diulang-ulang seperti itu perilakunya itu. Iya. Lalu keduanya berkata, lanjutkan perjalanan. Akhirnya kami sampai menyaksikan seorang yang sedang berbaring pada tengkuknya. Ada juga yang berdiri pada kepala di batuan besar. Lalu memenggalkan kepalanya. Ketika ia pukulkan, maka batu itu terguling. Lalu ia pun mengejar untuk menghadapinya. Lalu kepalanya kembali utuh seperti semula. Lalu ia mengulang perbuatan seperti itu. Lalu aku mengucap Subhanallah. Keduanya berkata, lanjutkan perjalanan.
Nah, ini peristiwa Isra dan Mi'raj. Akhirnya kami sampai ke lubang seperti dapur api, bagian atasnya sempit, bagian bawahnya lebar. Masya Allah. Ternyata di dalamnya terdapat seorang gaduk. Kami pun melihatnya. Ternyata terdapat banyak lelaki dan perempuan yang telanjang. Kadang-kadang kepada mereka kedatangan kobaran api dari atas bawah. Kadang mereka kedatangan kobaran api, mereka pun menjerit hingga ingin keluar. Jika kobaran api itu telah padam, maka mereka kembali pulang. Aku bertanya, siapa mereka itu? Namun keduanya berkata, lanjutkan bersama. Iya, nanti penjelasannya gitu. Kasus per kasus itu ditunjukkan. Ini kasusnya ini kasusnya ini. Model-model siksa yang akan terjadi. Oke, lanjut. Sehingga kami sampai sungai. Di situ ada seorang yang masih berenang. Pada tepi sungai ada seorang depannya ada batu yang banyak. Lalu ia menghadap orang yang berenang itu. Jika ia tidak keluar, maka ia membuka mulutnya, lalu ia masuk di batu. Lalu ia berkata, setiap ia kembali, ia lemparkan dengan batu seperti semula. Masya Allah. Lalu aku bertanya, kenapa kedua orang itu? Keduanya berkata, lanjutkan perjalanan. Iya, kasus lain. Ya, terus. Akhirnya kami sampai pada seorang yang dibenci wanita. Sebagaimana Anda telah menyaksikan wanita. Padanya ada api yang menyala dan ia berupaya ke sekitarnya. Iya. Lalu aku bertanya, apa itu? Keduanya berkata, lanjutkan perjalanan. Lanjutkan jenis siksaan yang lain. Akhirnya kami sampai pada taman hijau yang dihiasi cahaya terang. Ada pohon besar, pada bawahnya ada seorang tua yang panjang yang hampir tidak dilihat puncaknya, yang menjulang tinggi ke langit. Di sekelilingnya terdapat anak-anak yang sangat banyak. Aku bertanya, apa ini dan siapa mereka itu? Keduanya berkata, lanjutkan perjalanan. Lanjutkan perjalanan. Ya. Lalu aku dibawa naik ke puncak pohon itu. Akhirnya kami sampai pada kota yang terbangun dengan bata emas dan perak. Aku belum pernah melihat sebelumnya. Lalu kami mendatangi pintu kota itu. Kami minta dibukakan, lalu kami memasukinya. Lalu kami disambut beberapa orang separuh baya dan separuh apa saja yang dapat Anda lihat, dan separuh lagi seburuk apa yang pernah Anda lihat. Keduanya berkata kepada mereka, pergilah lalu berceburlah ke sungai itu. Ternyata sungai yang melebar dan mengalir, airnya bagaikan minuman yang putih. Mereka pun pergi dan bercebur padanya. Kira-kira nikmat atau siksa ini? Nikmat. Iya. Terus? Lalu mereka kembali pada kami dan telah hilang segala kotoran dari mereka berubah menjadi orang yang terbagus. Keduanya berkata, inilah surga Anda. Lalu keduanya mengeluarkan aku darinya dan menaikkan aku ke pohon, lalu memasukkan aku ke sebuah rumah yang sangat indah. Ada orang tua juga berkata, aku berkata, malam ini kalian mengajak aku berkeliling dan mengabarkan padaku apa yang telah aku saksikan. Keduanya berkata, ya, orang yang Tuhan saksikan membelah lidahnya itulah sang dusta. Masya Allah. Maka kedustaannya dibawa hingga sampai ke berbagai penjuru. Nah, ini penyebab yang namanya siksa kubur. Lanjut. Maka diperlakukan padanya hingga kiamat. Adapun orang yang Tuhan saksikan membenturkan kepala adalah orang yang telah diajari Allah Al-Quran, namun ia tidur di malam hari dan tidak mengamalkannya di siang hari. Iman, ya. Dalam riwayat lain mengajar Al-Quran atau menolaknya dan meninggalkan sholat fardu, maka diberlakukan seperti itu dan Iya. adapun para lelaki dan para perempuan
layaknya bangunan seperti Kampung Langit, mereka adalah para pezina. Adapun orang yang berenang di sungai darah dan ditimpa batu itulah pemakan riba. Masya Allah. Orang tua di bawah pohon itu adalah Ibrahim alaihissalam. Adapun anak-anak sekitarnya adalah mereka yang wafat masih dalam fitrah. Iya, masih kecil, belum punya dosa. Saya hentikan sampai di sini karena apa? Dalam hadis ketika kita dimakamkan, kemudian ditinggal keluarga, datang dua malaikat menanyakan, kalau bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, ditunjukkan tuh surga kamu. Nah, oh itu Ibrahim, oh itu anak cucunya. Sementara kalau kita tidak bisa menjawab, yang menjawab bukan lisan. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kasabnya yang akan menjawab, amal kita yang menjawab. Orang yang saleh jawabannya pasti tepat. Siapa Muhammad itu? Dia adalah Rasul Allah. Aku ikuti jejaknya. Masya Allah. Orang yang murtad, munafik, mulhid, kafir, amalannya ditanya, kenal Muhammad? Kok jawabannya katanya? Saya pernah dengan Allah katanya. Ditunjukkan nerakanya. Ini sebuah siksa. Hadisnya panjang seperti itu, dikeluarkan Bukhari itu di beberapa tempat. Ada di nomor 1320, terulang 4397, terulang lagi 6640. Apa maksudnya? Ketika Imam Bukhari mendatangkan hadis ini di nomor 1320, itu menggunakan sanad silsilah perawi dari gurunya sampai kepada Rasul yang berbeda dengan sanad yang lain. Jadi bukan sanadnya sama. Nanti pada nomor urut 4397 boleh dicek. Nanti Imam Bukhari dari gurunya yang lain, dari gurunya sampai kepada Rasul dengan sanad yang sahih. Diulangi lagi pada nomor urut 6640 dari gurunya yang lain. Dari gurunya sampai kepada Rasul dengan sanad yang sahih. Jadi satu sanad saja sudah sahih, apalagi ditambah sanad yang kedua, apalagi ditambah dengan sanad yang ketiga. Maka konsekuensinya nanti ada redaksi yang berbeda-beda. Maka bisa disaksikan takhrij yang saya gunakan ada dalam kurung, ada dalam kurung. Oh, dalam kurung ini dari guru yang pertama. Oh, dalam kurung ini tambahan dari guru yang kedua. Karena setiap perawi punya kemampuan yang berbeda-beda. Di samping itu, periwayatan hadis tidak harus plek seperti yang disertakan Rasul. Boleh dengan pemaknaan. Nah, dengan merujuk sekian banyak buku itu, informasi Rasul menjadi lengkap. Kalau informasinya lengkap, insya Allah pemahamannya lebih valid. Itu yang saya kerjakan. Apalagi dikeluarkan oleh Imam Muslim lagi. Nomor urut 2275. Jelas Muslim
punya jalur sendiri, punya guru sendiri yang tidak seperti gurunya Imam Bukhari. Sudah Sahih Bukhari aja sudah sahih, apalagi muttafaqun alaih. Itu menambah kuatnya hadis ini sebagai acuan. Banyak ragam penyebab dari siksa kubur. Nah, kalau kita tidak percaya kepada hadis, ya repot. Realnya nanti kita tidak dapatkan. Dalam Quran kita sudah yakin ada azab. Wujudnya kayak apa? Hadis nanti yang memberi rincian. Maka ketika saya ditanya, Ustadz, kalau memang ada azab kubur, wujudnya kayak apa? Lah susah saya menjawab. Kenapa? Lah sampean tidak mau pakai hadis. Itu repotnya. Padahal sam'iyat itu harus pakai wahyu, Quran dan hadis. Memang pernah diceritakan, wah nanti bisa disetrika itu, yang namanya punggungnya itu kan kearifan ulama tempo dulu untuk meyakinkan santri-santrinya adanya siksa kubur. Nah kalau sekarang diceritakan gitu, dibalas pertanyaan, listriknya ambil dari mana? Waduh, tambah pusing nanti. Jadi itu ceritanya. Mestinya apa? Jangan hanya pakai Quran, lengkapi dengan kajian hadis. Wong hadis dengan ragam gitu bisa ditambahkan ziyadatus siqah maqbulah, tambahan redaksi dari perawi kredibel itu bisa dijadikan acuan. Enak kita. Saya coba menjawab, ada hadis tapi sampai nggak suka hadis masalahnya. Hadisnya sahih, dipukul sampai teriak. Untungnya tidak bisa didengar oleh sakola ini, jenis jin dan manusia. Andai kan jin manusia dengar, sama nojo mulise, sama kayak yang namanya parol kecil, sama ngerupok no kira-kira yo apa sih saya ngeblak sampai ya. Itu ceritanya Eman belajar masalah gaib kok hanya pakai Quran tidak menggunakan apa? Hadis. Ternyata banyak sekali penyebab adanya azab kubur. Ini bab masuk mempertajam adanya azab kubur. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.